Korupsi dalam pelayanan publik merupakan masalah serius yang mengancam efektivitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan paling mendasar dan efektif adalah penerapan etika dan integritas sebagai fondasi dalam mencegah korupsi. Etika adalah sekumpulan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi. Dalam konteks pelayanan publik, etika mencangkup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Integritas di sisi lain mengacu pada konsistensi tindakan seseorang dengan nilai-nilai etika yang dianutnya. Seorang individu yang berintegritas akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral meskipun menghadapi tekanan atau godaan untuk melakukan sebaliknya. Sedangkan integritas adalah kualitas atau kondisi yang memiliki prinsip moral dan etika yang kuat, serta konsistensi dalam tindakan dan nilai-nilai. Orang yang memiliki integritas bertindak dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, serta memegang teguh komitmen mereka meskipun dihadapkan pada tekanan atau godaan. Integritas mencangkup kejujuran, keandalan, dan ketulusan dalam segala aspek kehidupan, baik pribadi maupun profesional. Kira-kira apa pentingnya etika dan integritas dalam pelayanan publik? Dalam hal ini, etika dan integritas dapat dipastikan memiliki peran penting dalam pelayanan publik. Di antaranya ada, yaitu standar perilaku. Nah, etika mendapatkan standar perilaku yang diharapkan dari pegawai publik, yaitu ketika standar diinternalisasikan, pegawai cenderung bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan menghindari tindakan yang merugikan termasuk korupsi. Yang kedua itu ada kepercayaan publik. Nah, integritas pegawai publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Kepercayaan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat merasa adil dan menerima pelayanan publik dan mau bekerja sama dalam pemerintahan. Yang ketiga itu ada budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri berfokus pada etika dan integrasi yang menciptakan lingkungan di mana korupsi tidak ditoleransi. Hal ini membuat setiap pelanggaran menjadi lebih sulit dilakukan karena pengawasan dan norma-norma yang berlaku. Yang keempat dan yang terakhir itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri, pegawai integritas tinggi akan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bersedia mempertanggungjawabkan keputusan mereka. Ini menciptakan sistem di mana setiap tindakan dapat diaudit dan dievaluasi dengan transparan. Nah, apa aja ya strategi penerapan etika dan integritas? Yang pertama, ada pendidikan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan tentang etik dan integritas harus diintegritaskan ke dalam sistem pelatihan pegawai publik. Ini juga akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai ini. Dan yang kedua, ada penghargaan dan sanksi. Penerapan sistem penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan perilaku etis dan berintegritas, serta memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar. Hal ini akan memberikan intensif bagi pegawai untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Dan yang ketiga, ada kepemimpinan yang berintegritas. Nah, pemimpin juga harus menjadi teladan hal etika dan integritas. Kepemimpinan yang berintegritas. Pemimpin harus menjadi teladan dalam hal etika dan integritas. Kepemimpinan yang berintegritas akan menginspirasi bawahan untuk mengikuti jejak mereka dan menciptakan budaya organisasi yang positif. Yang keempat, ada transparansi dan pengawasan. Meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan publik dan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa setiap tindakan dipertanggungjawabkan. Nah, apa saja ya yang ada ketika menerapkan etika dan integritas? Meskipun penting, menerapkan etika dan integritas dalam pelayanan publik tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi. Yang pertama, ada resistensi terhadap perubahan. Perubahan budaya organisasi seringkali menghadapi resistensi dari pegawai yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama. Yang kedua, kurangnya sumber daya.
Implementasi program pendidikan dan pelatihan membutuhkan sumber daya yang tidak selalu tersedia, terutama di daerah dengan anggaran terbatas. Yang ketiga, ada pengaruh eksternal. Tekanan dari pihak eksternal, seperti penguasa atau politis, dapat mempengaruhi integritas pegawai publik. Yang terakhir, ada kesimpulan. Etika dan integritas merupakan fondasi yang sangat penting dalam pencegahan korupsi dalam pelayanan publik. Dengan menetapkan standar perilaku yang tinggi, membangun budaya organisasi yang positif, dan memastikan akuntabilitas, pemerintah dapat menciptakan lingkungan di mana korupsi diminimalkan meskipun menghadapi berbagai tantangan dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat. Penerapan etika dan integritas dapat menjadi langkah efektif dalam membangun pelayanan publik yang bersih dan efektif. Pendahuluan, korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam pemberantasan korupsi tetap besar. Di tengah situasi ini, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Aktivisme mahasiswa dapat memberikan pengaruh signifikan dalam mendorong pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan. Nah, kira-kira apa peran penting mahasiswa dalam membangun kesadaran publik? Mahasiswa sering menjadi pionir dalam kampanye kesadaran publik terkait dampak buruk korupsi melalui seminar, diskusi publik, dan kampanye anti korupsi. Mereka berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi. Misalnya, kegiatan seperti Anti-Corruption Week yang diadakan di berbagai kampus dapat menyebarkan pesan moral anti korupsi ke khalayak yang lebih luas. Apa sih demonstrasi dan aksi protes itu? Nah, demonstrasi dan aksi protes merupakan bentuk aktivitas mahasiswa yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia. Mahasiswa kerap turun ke jalan menuntut perubahan dan menekankan pemerintah untuk lebih serius dalam menangani korupsi. Aksi-aksi ini tidak hanya menarik perhatian media, tetapi juga meningkatkan tekanan publik terhadap pemerintahan untuk melakukan reformasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Nah, selanjutnya itu bagaimana kolaborasi mahasiswa dengan lembaga-lembaga anti korupsi. Nah, mahasiswa ini juga memainkan peran penting melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK, partisipasi mahasiswa dalam program magang, penelitian bersama, dan kegiatan investigasi yang memberikan kontribusi nyata dan upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, mahasiswa terlibat dalam penelitian kasus korupsi dan dapat membantu mengungkap praktik-praktik korupsi yang tersembunyi. Pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi sejak dini. Dengan mengintegrasikan kurikulum anti korupsi di perguruan tinggi, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang kuat tentang bahaya korupsi dan pentingnya transparansi. Program pendidikan ini diharapkan dapat membentuk generasi pemimpin masa depan yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Apa saja ya tantangan yang akan dihadapi oleh para mahasiswa? Meskipun memiliki potensi besar, aktivisme mahasiswa juga menghadapi berbagai tantangan. Reaksi responsif dari pihak yang merasa terganggu dengan aksi mahasiswa sering menjadi hambatan. Selain itu, keberlanjutan gerakan anti korupsi sering bergantung pada komitmen individu yang dapat melemah tanpa dukungan yang memadai. Perbedaan pandangan politik di kalangan mahasiswa juga dapat menghambat kesatuan gerakan. Yang terakhir ada kesimpulan. Aktivisme mahasiswa memiliki pengaruh signifikan dalam pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan. Melalui edukasi publik, demonstrasi, dan kolaborasi dengan lembaga anti korupsi serta pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, semangat dan dedikasi mahasiswa tetap menjadi salah satu kekuatan utama dalam perang melawan korupsi.
Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas, sangat diperlukan untuk memaksimalkan pengaruh positif ini.